pada jamku berdoa. Shalom, selamat malam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam permintaan doa ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan telah memelihara, memberkati dan melindungi kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah malam permintaan doa ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan pada malam ini. Kami bersyukur oleh karena kami bisa menikmati berkat persekutuan bersama umat-umat Tuhan lewat perenungan firman-Mu pada ibadah malam permintaan doa ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pada malam permintaan doa ini adalah membuka tabir Alkitab. Yesaya 55 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ucapan bahagia yang keempat dari Matius pasal 5 adalah janji yang pasti dan yang terbesar dalam Alkitab. Dikatakan bahwa orang lapar dan yang haus akan kebenaran akan dipuaskan. Janji ini tidak mengatakan mungkin dipuaskan, melainkan akan dipuaskan. Inilah kabar baik yang menjadi inti dari perjanjian baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia gagal dalam usaha tersebut, dan secara ringkas Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup kita menyadarkan betapa miskinnya kita semua di hadapan Allah dan selayaknya berduka atas segala kekurangan dan kelemahan itu. Orang yang dituntun Roh Kudus merasa bahwa mereka tidak berharga di hadapan Allah karena ketidakberdayaan mereka melakukan hal yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian hal yang perlu kita lakukan adalah mengakui dengan jujur akan kemiskinan kita, ingin menjadi kaya dan membenarkan diri sendiri. Keinginan inilah yang menuntun orang Yahudi zaman Yesus berjalan pada kebenaran mereka. Jika mereka berusaha sungguh-sungguh dan memiliki pengabdian kepada Allah, tentu mereka dapat menjadi benar di hadapan Allah, dan lebih daripada itu menjadi serupa dengan Allah. Pemikiran yang sama telah menuntun para biarawan yang hidup pada abad pertengahan melakukan pekerjaan secara sembrono karena merasa diri benar. Dan hal ini terus berlangsung sampai sekarang. Pertanyaan terus muncul dalam benak kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang cukup baik? Jawabnya adalah kita tidak bisa menjadi orang yang baik oleh usaha sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, seorang penulis rohani melukiskannya sebagai berikut. Kebenaran Allah diwujudkan dalam kepribadian Yesus Kristus, dan kita dapat menerima kebenarannya dengan menerima Yesus. Kita bisa mendapatkan kebenaran itu bukan dengan perjuangan yang menyakitkan atau kerja keras yang menjemukkan, tetapi kebenaran adalah pemberian cuma-cuma bagi jiwa yang lapar dan haus serta menerimanya.
Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya malam ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, oh terima kasih Tuhan dengan pekebaran firman Tuhan pada malam permintaan doa. Kami bersyukur, kami menyadari sungguh bahwa kami ini tidak berdaya. Kami ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau dipuaskan dengan roti hidup firman-Mu Tuhan, melalui perenungan-perenungan firman Tuhan, melalui mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami untuk memahami kebenaran-Mu Tuhan. Dan berkati dan lindungi kami sepanjang hari-hari aktivitas kami ke depan ini ya Pak. Terpujilah nama dalam nama Yesus, Juru Selamat kami.